Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman semua masih terus diberikan kesehatan dan masih tetap semangat ya. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi Lab Manajemen Keuangan Lanjutan terakhir untuk periode UTS yang ada di chapter 17 teman-teman, yaitu mengenai leasing. Seperti biasa, videonya ini akan terbagi menjadi dua bagian ya. Jadi di awal saya akan sampaikan dulu mengenai teori singkat yang ada di chapter 17. Kemudian nanti di akhir akan dilanjutkan dengan pembahasan problem soal yang ada di modul. Seperti itu. Oke deh, kalau gitu untuk teman-teman semua tetap stay tune terus ya. Oke teman-teman, sebelum saya bahas lebih jauh lagi ya mengenai leasing, di awal ini saya mau jelasin dulu apa sih yang dimaksud dengan leasing. Jadi teman-teman, secara definisi ya, leasing itu bisa dikatakan sebagai serangkaian proses di mana suatu pihak dapat memperoleh atau menggunakan fixed asset tertentu melalui suatu perjanjian atau kontrak selama periode waktu yang telah ditentukan. Nah teman-teman, simpelnya ya, leasing itu sebenarnya adalah perjanjian kontrak sewa di antara kedua belah pihak, yaitu di antara penyewa dan pemberi sewa. Dan apa yang disewakan? Yang disewakan itu biasanya adalah fixed asset. Seperti itu ya. Baik, teman-teman, seperti yang sudah sempat saya singgung di awal, leasing itu kan sebenarnya adalah perjanjian kontrak sewa di antara penyewa dan pemberi sewa. Penyewa dan pemberi sewa dalam leasing itu sendiri ya, teman-teman, sebenarnya memiliki penyebutan atau istilah tersendiri, yaitu lessee dan lessor namanya. Nah, siapa sih itu lessee? Lessee adalah pihak yang menyewa fixed asset atau pihak yang akan menggunakan fixed asset. Nah, sedangkan lessor itu adalah pihak yang akan memberikan sewa. Atau bisa dibilang juga si lessor itu adalah pemilik dari fixed asset yang akan disewakan. Untuk kedepannya, istilah penyewa dan pemberi sewa yang akan kita gunakan di leasing ya dua ini ya teman-teman, yaitu lessee sebagai pihak yang menyewa dan lessor sebagai pemberi sewa. Nah oke teman-teman, ini semacam diagram ya atau gambar yang menunjukkan hubungan yang terjadi di antara lessor dan lessee. Ketika lessor dan lessee terikat dalam suatu perjanjian kontrak sewa ya atau perjanjian leasing, maka si lessor sebagai pihak yang memberikan sewa itu nanti akan menyerahkan fixed asset yang disewakan kepada si lessee teman-teman sebagai pihak yang menyewa fixed asset. Nah, sebagai imbal baliknya, nanti si lessee ini akan memberikan pembayaran sewa kepada si lessor. Kurang lebih seperti itu hubungan yang terjadi di antara lessor dan lessee ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tipe dari leasing. Nah, secara garis besar tipe dari leasing itu bisa dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah operating lease dan yang kedua adalah financial atau capital lease. Baik, saya mulai dulu untuk yang operating lease ya. Jadi operating lease itu sebenarnya adalah kontrak atau perjanjian sewa, di mana lessee akan melakukan pembayaran sewa kepada lessor secara berkala selama periode waktu tertentu. Biasanya periode sewanya itu 5 tahun teman-teman, tapi bisa juga kurang dari 5 tahun. Kemudian yang kedua adalah financial atau capital lease. Nah, kalau leasing tipe ini ya, itu sama, dia adalah kontrak atau perjanjian sewa di mana nanti lessee akan melakukan pembayaran sewa kepada lessor secara berkala selama periode waktu tertentu. Tapi biasanya periode waktu sewa untuk financial atau capital lease itu lebih lama teman-teman dari operating lease. Dan umumnya untuk aset-aset atau fixed asset yang disewakan dalam financial atau capital lease itu juga lebih mahal. Kayak contohnya bangunan, lalu juga mesin-mesin untuk produksi, dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Baik, teman-teman.
Tadi kan teman-teman udah tahu gitu ya, tipe dari leasing itu ada 2 kategori. Yang pertama adalah operating lease dan yang kedua adalah financial atau capital lease. Nah, sekarang saya akan jelasin nih kepada teman-teman semua mengenai karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing tipe leasing. Saya mulai dulu untuk yang operating lease ya, teman-teman. Di sini ada 4 karakteristik yang dimiliki oleh operating leasing. Yang pertama adalah kontrak atau perjanjian sewa itu bersifat dapat dibatalkan sebelum masa sewanya habis. Jadi kalau misalnya sewa leasing itu periodenya 5 tahun. Nah, sebelum 5 tahun itu habis, nanti bisa dibatalkan kontraknya seperti itu. Lalu yang kedua, fixed asset yang disewakan itu umumnya memiliki umur ekonomis yang lebih panjang dibandingkan dengan jangka waktu sewanya. Jadi kalau misalnya periode sewa leasingnya itu 5 tahun, nah fixed asset yang disewakan di operating lease ini bisa aja masa manfaatnya itu 8 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Yang jelas lebih panjang daripada jangka waktu sewanya, seperti itu. Lalu yang ketiga, dalam operating lease ya, di akhir masa sewanya nanti, leasing itu akan diberikan pilihan teman-teman untuk membeli atau tidak fixed asset yang disewanya. Nah, kalau leasing mau beli asetnya, berarti nanti secara mutlak fixed asetnya itu bukan milik lessor lagi, tapi menjadi milik si leasing. Terakhir, karakteristik yang keempat dari operating lease adalah total nilai pembayaran kontrak sewa secara keseluruhan itu lebih rendah nilainya teman-teman daripada biaya investasi awal untuk memperoleh fixed asset yang disewakan. Seperti itu ya. Nah, oke, berikutnya adalah karakteristik yang dimiliki oleh financial atau capital lease. Di sini ada 3 karakteristik ya, teman-teman. Yang pertama adalah kontrak atau perjanjian sewa bersifat tidak dapat dibatalkan. Oke, ini berbeda ya, teman-teman, berarti dengan yang operating lease. Kalau di operating lease, sebelum masa sewa berakhir, kontraknya kan bisa dibatalkan. Nah, kalau di financial atau capital lease, itu nggak bisa, teman-teman. Jadi, kontraknya harus benar-benar dipenuhi sampai nanti masa sewa itu berakhir, nggak bisa dibatalkan di tengah jalan. Lalu karakteristik yang kedua adalah bagi leasing, kewajiban pembayaran sewa itu menyerupai long-term debt, teman-teman. Jadi kalau andai ketika suatu saat si leasing ini gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa, maka itu bisa menyebabkan kepailitan bagi si leasing. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya itu adalah total nilai pembayaran kontrak sewa secara keseluruhan lebih tinggi nilainya daripada biaya investasi awal untuk memperoleh fixed asset yang disewakan. Nah, itu untuk financial atau capitalist ya, teman-teman. Baik, teman-teman, sebenarnya yang saya sampaikan sebelumnya itu adalah karakteristik umum dari financial atau capitalist. Untuk karakteristik spesifiknya di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu adalah transfer kepemilikan fixed asset yang disewakan akan ditentukan di akhir masa sewa atau jangka waktu sewanya itu udah habis. Kemudian yang kedua, di financial atau capitalist juga terdapat opsi untuk bisa membeli fixed asset yang disewakan pada tingkat harga wajar. Nah, yang ketiga adalah jangka waktu sewa itu mencakup minimal 75% atau lebih dari perkiraan umur manfaat fixed asset yang disewakan. Jadi kalau umur manfaat atau masa manfaat dari fixed asset yang disewakan itu 10 tahun, maka jangka waktu sewanya itu minimal adalah 7,5 tahun gitu ya teman-teman. Terakhir yang keempat adalah saat awal kontrak atau perjanjian sewa, present value dari pembayaran sewa harus mencakup 90% atau lebih market value dari fixed asset yang disewakan. Nah, ini adalah karakteristik spesifik yang dimiliki oleh financial atau capitalist. Baik, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai leasing arrangement ya. Nah, leasing arrangement ini bisa dibedakan menjadi 3 jenis, teman-teman. Yang pertama adalah direct lease. Yang kedua itu sales and leaseback, dan yang ketiga adalah leverage lease. Saya mulai dulu untuk yang direct lease ya. Kalau direct lease ini sesuai dengan namanya ya, artinya lessor itu akan langsung menyewakan
fixed asset yang dimilikinya ke lessee. Jadi di sini fixed asset yang disewakan itu memang benar-benar mutlak punya si lessor. Bukan lessor itu ambil dari pihak lain, tapi memang dia punya sendiri. Ya, itu yang direct lease. Kemudian yang kedua, sales and leaseback. Kalau sales and leaseback ini konsepnya gini teman-teman. Pertama-tama, lessee itu akan ngejual nih fixed asset yang dimilikinya ke lessor. Nah, kemudian si lessee ini akan menyewa fixed asset yang udah dijualnya tadi dari lessor. Jadi semacam kayak si lessee itu memindah tangankan kepemilikan fixed assetnya ke lessor. Nah, tapi setelah asetnya itu dipindah tangankan gitu ya kepemilikannya, nanti si lessee akan nyewa lagi aset yang tadi dijualnya dari si lessor. Konsepnya seperti itu untuk yang sales and leaseback. Kemudian terakhir itu adalah leverage lease. Nah, kalau di leverage lease, si lessor ini nanti akan menyediakan dana. Nah, dananya itu sekitar 20% ya untuk membeli fixed asset yang diinginkan oleh si lessee. Nah, kemudian kan masih ada sisa dana kurangnya dong, karena kan si lessor ini cuma menyediakan 20%. Berarti kurang lebih ada sekitar 80% yang belum disediakan. Nah, nanti 80% atau kekurangannya tersebut akan diberikan oleh pihak lain, seperti pemberi pinjaman atau supplier. Makanya disebut dengan leverage lease. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klausa yang ada dalam leasing. Di sini saya hanya akan menjelaskan 3 aja, teman-teman, yang sekiranya penting untuk teman-teman ketahui ya. Pertama itu adalah maintenance lease, yang kedua adalah renewal option, dan yang ketiga adalah purchase option. Oke, saya mulai dulu dari yang maintenance lease. Kalau maintenance lease itu sebenarnya kayak biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan fixed asset sih, teman-teman ya. Dalam hal ini, kalau di operating lease, umumnya lease payment itu sudah termasuk biaya-biaya seperti biaya maintenance, biaya asuransi, dan pajak. Tapi, kalau di financial atau capital lease, biasanya lease payment itu belum termasuk biaya-biaya yang tadi saya sebutkan, gitu. Karena biasanya biaya tersebut akan ditanggung atau dibayar sendiri oleh lessee, teman-teman. Ya, oleh pihak yang menyewa fixed asset gitu. Lalu yang kedua itu adalah renewal option. Nah, kalau renewal option ini dia itu semacam hak yang dimiliki oleh lessee dalam operating lease untuk melepaskan fixed asset yang disewanya pada akhir masa sewa. Kalau teman-teman masih ingat ya di karakteristik operating lease, tadi sempat saya info kalau misalnya di akhir masa sewa, si lessee ini kan sebenarnya punya pilihan untuk membeli atau tidak fixed asset yang disewanya. Nah, kalau misalnya si lessee nggak mau beli gitu ya, itu nggak apa-apa teman-teman, karena si lessee punya hak untuk tidak membelinya atau punya hak untuk melepaskan fixed asset tersebut ya pada akhir masa sewa. Nah, yang ketiga itu adalah purchase option. Namanya aja udah purchase option ya. Dia itu adalah hak yang dimiliki oleh lessee dalam operating maupun financial atau capitalist untuk membeli fixed asset yang disewanya pada tingkat harga tertentu yang sudah ditentukan saat awal kontrak sewa. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke latihan soal, di sini saya mau menjelaskan dulu tentang step perhitungan yang ada dalam leasing. Jadi ketika nanti kalian mau mengerjakan soal leasing gitu ya, sebenarnya intinya itu adalah kalian diminta untuk membuat keputusan. Apakah kalian akan membeli aset atau melakukan leasing atas aset yang kalian inginkan. Nah, untuk membuat keputusan tersebut, berarti kalian harus melakukan perhitungan. Apa yang dihitung? Yang dihitung adalah biaya yang akan kalian keluarkan kalau misalnya kalian akan membeli aset atau kalian akan melakukan leasing atas aset gitu. Dimana ketika menghitung biayanya ada 3 step perhitungan yang harus kalian kerjakan teman-teman. Step 1 itu adalah kalian harus menghitung yang namanya interest and principal component of loan payment. Kemudian di step 2 kalian diminta untuk menghitung after tax outflow. Tapi hanya untuk yang alternative purchasing atau alternatif ketika kalian memutuskan untuk membeli asetnya.
Baru terakhir di step 3, kalian akan menghitung cash outflow dari masing-masing alternatif, yaitu purchasing dan leasing. Nah, detail perhitungannya seperti apa nanti akan dibahas lebih lanjut ketika kita latihan soal ya, teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas latihan soal mengenai leasing yang ada di modul ya, tepatnya yang ada di problem 1. Nah, saya bacain dulu soalnya. Jadi di problem 1 ini ceritanya kita punya perusahaan nih, teman-teman. Dan perusahaan kita lagi membutuhkan server baru. Dalam rangka memperoleh server baru ya, terdapat 2 alternatif pilihan yang bisa dipilih oleh perusahaan kita. Yang pertama adalah dengan membeli sendiri asetnya, dan yang kedua adalah dengan melakukan leasing. Kalau perusahaan kita memilih alternatif yang pertama, ya, yaitu dengan membeli servernya sendiri, maka kebutuhan dananya itu nanti akan diperoleh dari pinjaman bank. Karena mungkin kondisinya uang perusahaan tuh lagi nggak cukup. Nah, untuk bayar makanya butuh dana dari pinjaman bank. Seberapa besar yang dipinjam? Yang dipinjam adalah seharga server barunya, yaitu sebesar $75.000 dengan tingkat bunga pinjaman di bank sebesar 10% per tahun. Ya. Lalu ketika perusahaan itu memutuskan untuk membeli sendiri servernya, maka kan server tersebut akan didepresiasi. Nah, di sini metode depresiasinya itu adalah garis lurus, dan servernya itu ceritanya tidak akan punya nilai residual. Ya, disusutkannya selama 3 tahun, karena di sini dibilang servernya itu akan usang dalam 3 tahun ke depan. Itu kalau misalnya perusahaan memilih alternatif pertama. Nah, kebalikannya, kalau perusahaan milih alternatif yang kedua, yaitu untuk melakukan leasing, maka akan ada biaya sewa ya yang dibayar oleh perusahaan di setiap tahunnya, yaitu sebesar $27.000. Dan leasingnya ini akan dilakukan selama 3 tahun ke depan ya, teman-teman. Kemudian tax rate yang berlaku adalah 34%, dan di sini kita diminta untuk menentukan apakah sebaiknya perusahaan kita itu melakukan leasing atau membeli sendiri aja server yang dibutuhkannya, seperti itu. Baik, teman-teman, soalnya udah dibacakan. Nah, berarti data yang bisa kita peroleh dari soal itu ada 3 ya, teman-teman, untuk sementara. Yang pertama adalah total hutangnya, yaitu sebesar $75.000. Kemudian tingkat bunga pinjaman 10% per tahun. Dan yang terakhir adalah periodenya ya, yaitu 3 tahun. Nah, di sini kita akan hitung dulu, teman-teman, loan payment atau pembayaran pinjaman ya, kalau misalnya perusahaan kita itu memutuskan untuk membeli aset. Nah, kalau membeli aset kan berarti harus minjem di bank. Di sini kita akan hitung nih, berapa sih loan payment dari pinjaman bank tersebut. Ini rumusnya, teman-teman ya. Cara mencari loan payment itu adalah total debt dibagi dengan 1 kurang 1 per 1 plus R pangkat N, kemudian dibagi R. Nah, total debt-nya itu tinggal kita masukin aja, $75.000. Kemudian dibagi dengan 1 kurang 1 per 1 plus R. R-nya masukin 10%. Nah, pangkat N kan, N-nya masukin 3. Kemudian dibagi lagi dengan R-nya 10%. Nanti setelah teman-teman hitung, akan diperoleh loan payment pinjaman di bank, itu adalah sebesar $31.59. Baik, teman-teman, setelah tadi teman-teman berhasil menghitung loan payment, nah, sekarang kita akan langsung masuk ke step perhitungan yang pertama, yaitu untuk mencari interest and principal component of loan payment. Penyajiannya dalam bentuk tabel ya, teman-teman, dari kolom 1 sampai kolom 6. Ya, nah, saya jelasin dulu masing-masing kolomnya ya, dimulai dari kolom end of year. Di kolom end of year, kalian isikan dengan jangka waktu pinjaman. Disoalkan jangka waktu pinjaman 3 tahun, maka di sini ada angka 1, 2, dan 3. Kemudian loan payment, kalian isikan berdasarkan hasil perhitungan loan payment yang sudah kalian hitung sebelumnya. Ya, nilainya kan adalah $31.59 kan, makanya di sini $31.59 dan itu setiap tahunnya sama. Next kolom beginning of year principal, ini maksudnya adalah pokok pinjaman kalian di awal tahun. Nah, ketika di tahun pertama pas awal tahun, berarti kan kalian baru dapat pinjaman. Nah, kalau baru dapat pinjaman belum ada pembayaran apapun kan, maka
beginning of year principal kalian di tahun pertama itu nilainya masih sama dengan total debt ya. Total debt itu kan nilainya $75.000, maka di sini beginning of year principalnya juga $75.000. Selanjutnya adalah kalian akan menghitung yang namanya payment of interest atau pembayaran bunga. Cara menghitungnya adalah R atau tingkat bunga pinjaman dikalikan dengan beginning of year principal. Untuk tahun pertama berarti 10% dikali $75.000 ya, hasilnya menjadi $7.500. Berikutnya adalah payment of principal. Nah, payment of principal ini maksudnya adalah pembayaran pokok pinjaman. Cara mencarinya adalah loan payment, kalian selisihkan dengan payment of interest. Kenapa gitu? Karena sebenarnya komponen dari loan payment itu adalah interest dan principal. Jadi kalau kalian mau cari berapa principal yang dibayar, ya tinggal selisihin aja loan payment dikurang payment of interest-nya. Di tahun pertama berarti $31.59 dikurang dengan $7.500, hasilnya menjadi $22.659. Nah, berikutnya adalah kolom end of year principal atau pokok pinjaman di akhir tahun. Nah, cara mencarinya adalah beginning of year principal, kalian kurangkan dengan payment of principal atau pembayaran principal di tahun berjalan. Gitu, nanti akan ketemu pokok pinjaman di akhir tahun. Nah, di tahun pertama berarti $75.000, kalian selisihkan dengan $22.659. Hasilnya menjadi $52.341. Itu untuk yang tahun pertama. Lanjut ke tahun kedua, loan payment-nya berarti sama ya. Beginning of year principal di tahun kedua, itu nilainya kalian ambil dari end of year principal di tahun pertama. Nih, 52341 kalian pindahin ke sini. Ya. Kemudian payment of interest masih caranya itu 10% dikali beginning of year principal nih yang $52.341. Hasilnya menjadi $52.340. Payment of principalnya caranya adalah loan payment $31.59, kalian selisihkan dengan payment of interest-nya ya, $52.340. Hasilnya menjadi $24.924. Kemudian end of year principal berarti beginning of year principal nih yang $52.341, kalian selisihkan dengan payment of principalnya yaitu $24.924, sehingga hasilnya menjadi $27.417. Nah, itu tahun kedua. Tahun ketiga berarti loan payment-nya kan masih sama ya kayak tahun-tahun sebelumnya. Beginning of year principal di tahun ketiga berarti nilainya diambil dari end of year principal di tahun kedua. Nah, ini kalian pindahkan nilainya ke sini. Untuk perhitungan payment of interest dan payment of principal-nya caranya sama ya kayak tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir harus kalian make sure teman-teman, end of year principal di tahun ketiga hasilnya harus 0. Kenapa? Karena jangka waktu pinjaman dia hanyalah 3 tahun. Berarti setelah genap 3 tahun gitu ya, harusnya kalian udah nggak punya sisa pinjaman lagi, makanya di sini harus 0. Hasilnya itu akan sangat aneh kalau di sini ada nilai. Karena kalau di sini ada nilai, akhirnya di kalian tuh harus buat tabel satu lagi dong di tahun keempat. Nah, itu kan nggak konsisten, sedangkan jangka waktu pinjaman kalian aja cuma 3 tahun. Makanya di sininya harus 0 ya, teman-teman. Begitu untuk step satunya. Baik, teman-teman, selanjutnya kita lanjutkan dengan step perhitungan yang kedua ya, yaitu untuk menghitung after tax outflow alternatif yang purchasing. Penyajiannya tuh masih sama, teman-teman, kayak step 1 dalam bentuk tabel, cuman di step 2 tabelnya lebih banyak aja gitu ya. Nah, saya jelasin dulu dari yang kolom pertama. End of year ini diisi dengan jangka waktu pinjaman ya, dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Kemudian loan payment kalian isikan sama kayak step 1, yaitu dari hasil perhitungan loan payment. Ya, nilainya adalah $31.59. Kolom maintenance cost, di soal ini kan nggak dikasih tahu ya maintenance cost-nya itu berapa, maka dianggap 0. Tapi kalau misalnya soal ngasih tahu, kalian harus cek dulu. Maintenance cost-nya itu dibayar oleh siapa atau ditanggung oleh siapa? Apakah oleh lisi atau oleh lessor? Kalau oleh lessor, berarti kalian gak usah tulis, teman-teman. Ya. Nah, kalau ditanggung oleh lisi, maka baru kalian tulis nih di tabel ini. Karena gini, teman-teman, yang kalian isikan di tabel ini, semua nilainya itu adalah nominal-nominal yang harus ditanggung oleh lisi. Maka kalau maintenance cost-nya itu ditanggung oleh lessor, kan lisi nggak bayar apa-apa.
Nah, nggak usah dicantumin. Beda halnya kalau memangnya maintenance cost itu ditanggung oleh leasing, maka harus ditulis. Gitu ya, teman-teman. Berikutnya adalah depreciation. Untuk soal ini, metode depresiasi itu adalah straight line. Cara mencari depresiasi dengan metode straight line adalah cost dikurang dengan residual value, kemudian dibagi dengan useful life, ya. Cost-nya itu adalah $75.000, useful life-nya nggak ada 0 ya, dan masa manfaatnya itu adalah 3 tahun. Maka untuk mencari depresiasinya langsung aja, $75.000 dibagi 3, hasilnya adalah $25.000 per tahun. Berikutnya interest. Nah, interest kalian isikan dengan payment of interest yang sudah kalian hitung di step 1. Kalian pindahin aja semuanya nilainya ke sini dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Gitu ya, teman-teman. Berikutnya adalah total deduction. Nah, cara mencarinya adalah maintenance cost ditambah depreciation ditambah interest. Untuk tahun pertama berarti 0 ditambah $25.000 ditambah $7.500. Nah, hasilnya menjadi $32.500. Itu untuk total deduction. Berikutnya adalah tax shield. Cara mencarinya adalah tax rate dikali total deduction. Ya, tax shield ini tuh semacam perlindungan pajak gitulah ya. Nah, tax rate yang berlaku adalah 34% nih di soal ini. Kemudian untuk tahun pertama berarti 34% kalian kalikan dengan $32.500. Nah, hasilnya menjadi $11.050 untuk tax shield di tahun pertama. Terakhir, after tax cash outflow-nya, cara mencarinya adalah loan payment ditambah dengan maintenance cost dikurang dengan tax shield. Teman-teman, untuk tahun pertama berarti $31.599 ditambah 0 ya, karena maintenance cost-nya itu 0. Kemudian dikurang dengan $11.050. Nah, hasil after tax cash outflow untuk tahun pertama menjadi $19.109. Untuk tahun kedua dan ketiga juga cara perhitungannya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita next ke step perhitungan yang ketiga ya, teman-teman harus menghitung terlebih dahulu yang namanya R after tax. Ini tuh semacam cost of debt, teman-teman, yang udah teman-teman pelajari di materi the cost of capital, ya. Tipe soal leasing itu ada yang cost of debt after tax-nya udah dikasih tahu, ada yang belum. Nah, kalau memang sudah dikasih tahu di soal, kalian langsung pakai angka itu aja tanpa perlu dicari. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu kayak soal ini, maka kalian harus cari tahu dulu ya, cost of debt after tax-nya itu berapa. Nah, di sini cara mencarinya adalah cost of debt before tax dikalikan dengan 1 minus tax rate. Ya. Nah, cost of debt before tax-nya itu adalah 10% ya. Kemudian dikali dengan 1 minus tax rate-nya 34%. Nah, setelah kalian hitung nanti hasilnya menjadi 6,6%. Baik, teman-teman, kita lanjutkan untuk step perhitungan yang ketiga, yaitu untuk menghitung cash outflow dari masing-masing alternatif purchasing dan leasing. Nah, secara garis besar, penyajiannya juga dalam bentuk tabel, dan tabelnya itu bisa dibagi jadi 3 kategori ya, teman-teman. Ada end of year, kemudian untuk alternatif purchasing dan leasing. Nah, masing-masing alternatif purchasing maupun leasing kebagi jadi 3 lagi ya, tabelnya ke breakdown lagi jadi 3. Ada untuk after tax cash outflow, PVIF, kemudian present value of cash outflow. Nah, saya bahas dulu untuk yang end of year. Kalau end of year ini diisi dengan jangka waktu pinjaman atau jangka waktu leasingnya 3 tahun ya, teman-teman. Kemudian, sekarang saya akan bahas untuk yang purchasing. Nah, after tax cash outflow untuk purchasing, kalian ambil nilainya dari after tax cash outflow di step 2. Ya, yang tabelnya itu paling ujung sebelah kanan. Itu kalian salin semua nilainya nih dari tahun pertama sampai tahun ketiga gitu. Sama ya nilainya. Kemudian untuk mencari PVIF, rumusnya itu adalah 1/1 plus R pangkat M. Ya, R-nya kalian masukkan dengan R after tax yang sudah kalian hitung. Yang tadi ya, 6,6%. N-nya kalian sesuaikan dengan kalian hitungnya itu untuk tahun kapan.
Kalau misalnya hitung untuk tahun pertama, berarti N-nya pangkat 1. Kalau untuk tahun kedua, berarti N-nya pangkat 2. Untuk tahun ketiga, berarti N-nya pangkat 3. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, saya kasih contoh nih untuk tahun pertama, berarti cara mencari PPIF-nya adalah 1 per 1 plus R, masukin 6,6%, kemudian pangkatnya adalah 1. Nah, hasilnya menjadi 0,9381. Kemudian PV of cash outflow purchasing. Nah, cara mencarinya adalah after tax cash outflow dikali dengan PPIF. Untuk tahun pertama berarti $19.109 dikali dengan 0,9381. Sehingga hasilnya menjadi $17.926. Nah, ini kalian hitung sampai untuk 3 tahun, kemudian nanti di akhir kalian total. Ya, cash outflow untuk purchasing itu kalian totalin ya menjadi $52.529. Nah, ini adalah biaya yang akan kalian keluarkan kalau misalnya memilih alternatif purchasing. Seperti itu. Lanjut ke leasing. After tax cash outflow, ya, cara mencarinya adalah di leasing itu lease payment dikali 1 minus tax rate. Lease payment di soal itu $27.000 ya, teman-teman. Kemudian dikali 1 minus tax rate-nya 34%. Nah, kenapa ini 1 minus tax rate? Karena ada tax shield tuh. Sama aja sih waktu kita ngitung yang purchasing kan ada tax shield. Nah, ini juga sama ada tax shield. Ya, maka 1 dikurang 34%. Gitu, karena ada efek tax shield. Kemudian untuk tahun pertama, ya berarti saya contohkan di leasing, cara mencarinya adalah $27.000 dikali 1 minus tax rate-nya 34%, hasilnya menjadi $17.820. Ini sama untuk tahun-tahun selanjutnya ya teman-teman. Kecuali kalau misalnya di akhir masa sewa, si perusahaan ini mutusin untuk membeli aset yang di leasinginnya. Nah, kalau dia mutusin untuk beli aset yang disewakan tersebut, maka di akhir tahun ini, kalau di akhir tahun berarti untuk soal ini akhir tahun ketiga ya. Angka yang di sini ya akan kalian tambahkan dengan harga beli asetnya. Seperti itu ya teman-teman, tapi untuk tahun-tahun sebelumnya nilainya sama. Seperti itu ya. Nah, berikutnya untuk PVIF, cara mencarinya sama, 1 per 1 plus R pangkat N. R-nya masukin juga 6,6% dan N-nya juga disesuaikan dengan tahun berapa kalian mau cari gitu ya. Dan PVIF purchasing maupun leasing itu hasilnya sama. Jadi kalian bisa langsung salin nih sebenarnya. Gitu ya teman-teman. Nah, terakhir PV of cash outflow dari leasing. Cara mencarinya adalah after tax cash outflow dikali PVIF. Untuk tahun pertama berarti $17.820 dikali 0,9381. Hasilnya menjadi $16.717. Tahun kedua dan tahun ketiganya nanti kalian hitung. Kemudian kalau udah ketemu semua kalian jumlahin. Ya, totalnya adalah $47.109. Nah, ini adalah biaya yang akan dikeluarkan kalau misalnya perusahaan memilih alternatif leasing. Dari kedua biaya total ini ya teman-teman, ketika kalian mau mengambil keputusan, kalian selalu cari biaya yang paling rendah. Kenapa? Karena biaya yang di sini tuh menggambarkan adalah uang yang harus dikeluarkan si perusahaan. Otomatis perusahaan tuh pasti milih biaya yang paling rendah dong. Makanya dia pasti milihnya yang si $47.109 ini karena lebih rendah ya. Maka dari itu pilihan terbaiknya ya, kalau misalnya disuruh pilih antara purchasing ataupun leasing, pilihan terbaik untuk soal ini adalah leasing. Kenapa? Karena menghasilkan PV of cash outflow yang lebih rendah. Seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman semua, sekian penjelasan saya mengenai materi Lab Manajemen Keuangan Lanjutan yang ada di chapter 17, yaitu tentang leasing. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan videonya, and have a nice day!